Antek-antek pangeran ke-9 ini semuanya adalah yang mulia bertubuh emas, dan kekuatan tempur mereka tidak lemah. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan Dayang. Tapi begitu Lu Chen datang, dia memenggal kepala seseorang dengan pisau. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kedinginan? Jika Lu Chen menebas 20 kali berturut-turut, bukankah mereka semua akan mati? Namun, mereka berkerumun agar tetap hangat, tetapi jatuh ke pelukan Lu Chen. Lu Chen juga khawatir mereka akan membubarkan serangan mereka dan tidak akan bisa mengulur waktu untuk minum air ajaib dan meminum pil untuk pulih. Bunuh langit. Tebasan lain dilakukan, dan bilahnya menebas ke arah minion terdekat, memotong minion itu menjadi dua, termasuk pria dan pedangnya, di tempat. Adapun melarikan diri dari Yuanshan Antek, Lu Chen tidak mempedulikannya. Setelah 2 kali pemotongan, dia juga menjadi lemah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk memotong Yuanshan lagi. Pokoknya itu cukup untuk menghancurkan tubuh minion dan membuat minion tidak mampu lagi bertarung. Jiwa bukanlah ancaman, jadi jika Anda bisa membunuhnya, Anda bisa membunuhnya. Beri aku waktu. Lu Chen kembali dengan lemah, mundur ke belakang 10 pelayan, meminum air suci, meminum ramuan, dan segera pulih. Ada lebih dari selusin yang mulia emas yang menunggunya untuk dibunuh. Dia hanya setengah langkah ke alam tahap abadi, dan akan membutuhkan banyak upaya untuk memotong setengah langkah ke alam pemurnian dewa, tapi sekarang dia dapat dengan santai membunuh yang mulia tubuh emas, yang benar-benar yang terbaik di dunia. 10 pelayan mati-matian menahan serangan antek-antek, mencoba mengulur waktu sebanyak mungkin untuk Lu Chen. Setelah lebih dari 10 napas, Lu Chen hidup dan sehat kembali, muncul dari belakang dengan pedang skala hijau di tangannya, dan berkorban untuk membelah langit lagi. 1 pisau untuk 1, 2 pisau untuk 2, lalu mundur setelah dipotong, dan 10 pelayan terus membantunya. Hanya saja Lu Chen memenggal 4 orang berturut-turut, yang melemahkan kekuatan para minion dan sangat mengurangi tekanan pada 10 pengiring pengantin. Orang ini sungguh luar biasa. Di lantai 95, luka Lingyan mulai pulih, dan dia sudah bisa duduk, tetapi dia melihat Lu Chen di bawah membantai kaki tangan pangeran ke-9, dan dia tidak bisa menahan nafas. Lu Chen baru setengah jalan menuju tahap keabadian, dan untuk ras roh, budidayanya sama sekali tidak dapat diandalkan. Ambil secara acak salah satu dari ratusan juta klan spiritual di tempat kejadian, dan wilayah mereka lebih tinggi dari wilayah Lu Chen. Namun, hanya Lu Chen yang mampu membunuh yang kuat, seperti memotong rumput, dan dia juga mabuk. Apakah seseorang yang telah ditakdirkan memiliki kemampuan yang menantang surga? Memikirkan hal ini, dia merasa sedih. Dia juga ditakdirkan menjadi kecantikan yang tiada taraf, kenapa kamu tidak melihatnya di langit? Tidak hanya Lingyan yang sedih, tetapi ratusan juta roh yang hadir semuanya sedih. Seorang pemuda manusia dengan basis kultivasi yang sangat rendah secara tak terduga bersinar cemerlang di altar, memenggal kepala orang suci dan membantai yang mulia, menyapu segalanya, dan memandang rendah dunia. Memang benar bahwa manusia lebih banyak mati daripada yang lain, dan barang-barang dibuang ketika mereka membandingkan barang. Mereka semua merasa harus membuangnya. Lu Chen, aku bersumpah akan membunuhmu. Pangeran ke-9 akan menjadi gila. Lu Chen membantai bawahannya seperti ayam. Itu semua adalah elitnya. Setelah Lu Chen membunuh mereka semua, kekuatannya akan berkurang 60% hingga 70%. Jauh di bawah, pendukungnya puluhan ribu, namun budidaya pendukungnya biasa-biasa saja, kalah jauh dengan anak buah elit yang mampu mencapai lantai 88. Apalagi puluhan ribu pendukungnya tidak bisa hadir, dan tidak bisa mendukungnya sama sekali. Karena pengawal istana Lingyan datang untuk menyelamatkannya, dan puluhan ribu pendukung mencegatnya di bawah, dan mereka bersenang-senang bertarung dengan para pengawal istana. Awalnya, masih banyak lainnya, kuat dan berkuasa, jadi mereka sangat yakin akan mengalahkan Linghua. Saya tidak berharap untuk membunuh Lu Chen di tengah jalan, wilayahnya sangat rendah, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Zhu Angdu dan Zhan Lingluo ingin membunuh bawahan elitnya, dan kekuatan yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun langsung hancur. Dia sangat membenci Lu Chen. Pada titik pertempuran ini, situasinya jelas, dan dia dikutuk, tetapi sebelum dia gagal, dia harus membunuh Lu Chen untuk membalaskan dendam Ling Rao, jika tidak, dia tidak akan bisa menelan bau mulut itu. Raja ini berkata bahwa Lu Chen dilindungi oleh raja ini, kamu tidak ingin menyentuh Lu Chen. Linghua melakukan keterampilan tempur glasial,
dan udara dingin yang menempel pada cambuk panjang membuat bagian atas altar menjadi sangat dingin yang tak ada habisnya, dan membentuk dinding es setinggi 10 kaki dan tebal beberapa kaki, menghalangi jalan menuju ke lantai bawah, membunuh Pangeran ke-9. Kebuntuan melawannya di lantai paling atas. Linghua, raja ini ingin membunuh Lu Chen, tapi kamu tidak bisa melindunginya. Sambil meraung, Pangeran ke-9 mengayunkan kapaknya dengan panik, menyerang Linghua seperti badai. Namun, meskipun Pangeran ke-9 berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari Linghua. Keterampilan tempur kapak besarnya tidak lebih dari tingkat bumi tingkat menengah, dan itu adalah lelucon di depan Binghe tingkat langit tingkat menengah Linghua. Selain itu, Linghua adalah tubuh roh es, dan merupakan pelengkap mutlak dari keterampilan tempur glasial. Rasa dingin ekstrim yang tak ada habisnya melekat pada cambuk panjang untuk menyerang. Kemanapun ia pergi, itu seperti gletser yang menyapu, membekukan segalanya. Bahkan Pangeran ke-9 yang perkasa pun terpengaruh oleh udara sangat dingin yang dihasilkan oleh gletser. Hingga saat ini, kekuatan tempurnya telah habis dan kekuatannya berada di ujung. Serangan mendadak Pangeran ke-9 bukanlah untuk memanfaatkan Linghua, tetapi untuk memaksa Linghua mundur, melompat keluar dari pertempuran, dan lari ke bawah untuk membunuh Lu Chen. Namun, Linghua melihat melalui genggamannya, bukannya mundur, dia menggunakan cambuk panjang untuk memblokir jalan keluar, memaksanya untuk bertarung. Tuan 9, mohon berhati-hati, pejabat yang rendah hati telah melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, serangkaian teriakan melengking terdengar dari bawah, yang membuat Pangeran ke-9 semakin kesal. Di lantai 88, antek-antek Pangeran ke-9 itu tidak terkalahkan. Mereka dipenggal satu persatu oleh Lu Chen, dan mereka hampir dibantai. Hanya beberapa orang yang masih bertahan untuk melawan dengan gigih. Dan segelintir orang itu memiliki kekuatan tempur yang terbatas, bagaimana mereka bisa mengalahkan Lu Chen dan 10 dayang. Demi ini, Lu Chen tidak perlu menggunakan pedangnya lagi, dan 10 pelayan akan menghabisi antek-antek itu. Tanpa tekanan, Ling Xi menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa, memenggal dua kaki tangannya sendirian, yang dipuji oleh Lu Chen. Lu Chen melirik ke atas altar, di mana dinding es tebal mengembun. Melalui dinding es, samar-samar dia melihat Linghua terbang ringan, menyapu dengan cambuk yang panjang, membuat Pangeran ke-9 mengelak ke kiri dan ke kanan, dan menjadi panik. Meskipun Linghua berada di atas angin, dia masih tidak mampu memenangkan Pangeran ke-9, dan pertempuran terus berlanjut. Ada apa dengan Linghua? Aku belum memenangkan Pangeran ke-9 sampai sekarang. Apakah skill tempur sungai es belum cukup mahir? Setelah berpikir sejenak, Lu Chen memerintahkan 10 dayang turun untuk membantu para penjaga istana, sementara dia dengan cepat bergegas. Hei, kamu mau kemana? Ling Yan, yang masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, tiba-tiba melihat Lu Chen telah melintasi lantai 95 dan masih naik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bantu Ratu, Lu Chen berkata sambil berlari. Tingkat kultivasi Ratu dan Pangeran ke-9 sangat tinggi. Orang lain tidak dapat mengganggu pertempuran mereka. Jika kamu tidak ingin mati, datang dan temani aku untuk menyembuhkan lukamu. Kata Ling Yan, menemanimu untuk sembuh. Tinggal bersamamu tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Kata Lu Chen dengan nada menghina. Hai, Ling Yan agak aneh, mungkinkah Lu Chen tidak melihat bahwa kekuatan tempur Pangeran ke-9 sangat tinggi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Lu Chen. Dia tahu dari beberapa luka yang dibuat Lu Chen sebelumnya. Lu Chen menebas ambu secara langsung, tetapi Ling Rao, yang lebih kuat, melakukan serangan diam-diam. Dengan kata lain, Lu Chen mungkin tidak bisa membunuh Ling Rao secara langsung dengan kekuatan tempur ini. Bagaimana Lu Chen bisa tangguh melawan Pangeran ke-9? Terlepas dari basis budidaya dan kekuatan tempur, Pangeran ke-9 berada di atas Ling Luo. Apa perbedaan antara Lu Chen naik dan mengirimnya ke kematian? Tetapi Lu Chen masih berlari ke atas, dan berkata bahwa jika dia tetap tinggal, dia akan mati. Ling Yan tidak dapat memahaminya. Tapi Lu Chen masih tidak menyukai Ling Yan, dan terus berlari. Dia tidak peduli jika Ling Yan tidak mengerti, selama dia mengerti apa yang dia lakukan. Linghua tidak bisa menjatuhkan Pangeran ke-9, dan Pangeran ke-9 sangat membencinya, dan Pangeran ke-9 bisa saja kabur kapan saja dan membalas dendam padanya. Daripada menunggu Pangeran ke-9 keluar, kenapa tidak naik dan jadilah Pangeran ke-9? Pembatasan di lantai atas altar adalah yang terbesar,
dan Pangeran ke-9 berada di atas, jadi dia memiliki kesempatan untuk bergerak ketika kekuatan tempurnya diminimalkan. Jika dia berada di bawah lantai atas, dan kekuatan tempur Pangeran ke-9 ditingkatkan, dia tidak akan mampu melawannya sama sekali. Terlihat jelas saat dia memotong Ling Rao. Jika Ling Yan tidak menarik semua kebencian Ling Rao, bahkan pedang tebas langit kedua tidak akan mampu membunuh Ling Rao, dan dia harus membunuh Ling Rao dengan pedang tebas langit ketiga. Dan Pangeran ke-9 jauh lebih kuat dari Ling Rao, dan pedang ketiga Zantian mungkin tidak mampu melakukannya, kecuali jika berada di lantai paling atas. Oleh karena itu, dia tidak bisa tinggal dan menunggu kematian, dia harus kembali ke puncak altar untuk melawan Pangeran ke-9. Biarpun Pangeran ke-9 tidak bisa dibunuh, Linghua masih di sisinya, jadi sangat aman bukan? Berlari ke lantai 98, Lu Chen hendak menerobos dinding es dengan pisau, tetapi dia mendengar Pangeran ke-9 berteriak, "Satu kesalahan, seluruh papan hilang, gagal membunuh Lu Chen terlebih dahulu adalah milikku, kesalahan terbesar. Linghua, aku kalah hari ini, dan di masa depan aku akan kembali, dan aku akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu lagi." Mendengar ini, Lu Chen tahu ada yang tidak beres, Pangeran ke-9 ingin melarikan diri. Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dia meminum air suci dan meminum pil untuk mengumpulkan energi dengan cepat, jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan pisau ketiga. Inilah kelemahan terbesar dari pisau ketiga Ji Zantian, bukan berarti ia bisa langsung memotongnya, tapi juga perlu mengumpulkan energi terlebih dahulu. Oleh karena itu, seringkali, Lu Chen tidak dapat mengorbankan pisau ketiga Zantian karena kondisi yang terbatas. Kali ini, Linghua berteriak lagi dari lantai atas, "Tinggalkan kepalamu, raja ini tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Kepala rajaku, kamu Linghua tidak bisa mengambilnya." Pangeran ke-9 meraung lagi, melambai pada pamannya, dan menebas tanpa ragu, dan akhirnya memotong kekuatan cambuk panjang Linghua, memaksa Linghua mundur beberapa kaki, lalu berbalik dan bergegas menuju dinding es. Ledakan, kapak besar itu terayun, dinding es langsung hancur, dan lorong terbuka. Pangeran ke-9 melompat, melarikan diri dari lantai atas, dan melarikan diri dari pertempuran dengan Linghua. Namun, ketika Pangeran ke-9 berada di udara, dia tiba-tiba menemukan seseorang berdiri di lantai berikutnya. Dikelilingi oleh 3 naga, pria itu mengangkat pisau panjang berwarna biru, dan energi dari pisau itu melesat langsung ke langit, menghancurkan awan, seperti dewa naga yang memegang pisau, mencoba membelah langit. Lu Chen, Pangeran ke-9 terkejut sekaligus gembira. Awalnya dia khawatir Lu Chen akan bersembunyi, dan dia tidak punya waktu menemukan Lu Chen untuk membunuhnya. Tidak apa-apa sekarang, Lu Chen berinisiatif mengirimkannya ke pintunya, dan dia bisa membunuh Lu Chen untuk menghilangkan kebencian di hatinya sambil melarikan diri. Surga punya jalan jika kamu tidak pergi, neraka tidak punya cara untuk menerobos, kamu pantas mati. Pangeran ke-9 buru-buru berbalik di udara, bergegas turun dengan marah, mengayunkan kapak besar di tangannya, dan langsung menebas Lu Chen. Bunuh langit. Dengan teriakan pelan, Lu Chen menggunakan teknik pedang ketiga Zantian, menguras semua energinya ke dalam pedang panjang, dan kemudian mengayunkan pedang untuk menemuinya. Dengan satu tebasan, langit dan bumi berubah warna, ruang angkasa runtuh, namun ditekan oleh pengekangan, dan pulih dalam sekejap, dan momentum mengejutkan dari tebasan ketiga Zantian tidak dapat dilepaskan. Namun, Lu Chen memiliki Yunlong di tubuhnya, dan larangan tersebut tidak dapat menekan kekuatan bertarungnya. Ujung bilahnya masih tajam, dan kekuatan bilahnya masih sangat berat, seperti 1000 gunung yang menghantam langit, dan menebas langsung ke kapak besar Pangeran ke-9. Ledakan, pisau panjang dan kapak besar bergetar bersamaan, dan terjadilah ledakan mengejutkan yang mengguncang seluruh lapangan. Ledakan, dua kekuatan yang kuat itu keras, kekuatan pisaunya runtuh, dan kekuatan kapaknya hancur. Bentak, pisau panjang berskala biru setingkat senjata suci tidak dapat menahan kekuatan tumbukan yang begitu kuat, dan patah di tempat. Bentak, kapak besar Pangeran ke-9 juga hancur. Kedua kekuatan itu runtuh, kedua senjatanya hancur, dan energi ledakan membentuk akibat yang mengerikan dari pertempuran tersebut, yang akan menyebar ke segala arah, tetapi langsung ditekan oleh pengekangan. Buntut dari pertempuran dapat ditekan, tetapi dampak dari benturan kekuatan antara kedua belah pihak tidak dapat ditekan. Kekuatan tumbukan dari jalur itu telah diimbangi oleh pisau panjang berskala hijau,
tetapi kekuatan yang tersisa bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Lu Chen. Setelah Lu Chen mengorbankan pisau ketiga untuk membelah langit, tubuhnya berlubang dan sangat lemah. Kekuatan dampak yang tersisa menimpa dirinya. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, dia pasti akan meledak. Meski begitu, Lu Chen terlempar terbang ratusan kaki, hampir separuh tubuhnya meledak, kedua lengannya meledak, dan dada kirinya juga meledak. Wajah tampannya meledak berlumuran darah dan darah, seperti hantu yang ganas. Pangeran ke-9 terlempar ke belakang 10 kaki, tubuhnya sangat terkejut hingga darahnya terbalik, dan lengannya terluka parah akibat ledakan kapak besar, tetapi dia jauh lebih baik daripada Lu Chen. Saat itu, penonton dikejutkan dengan pertandingan antara Lu Chen dan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 yang perkasa bertarung sengit dengan Ratu, meskipun dia dirugikan, dia tidak menderita luka apapun, dan dia mampu mundur sepenuhnya. Tetapi mereka hanya melakukan satu kali pertemuan tatap muka dengan Lu Chen, yaitu kapak menghancurkan orang, dan kekuatan tempur Lu Chen benar-benar menakutkan. Meskipun Lu Chen hampir hancur berkeping-keping, tidak ada yang berani meremehkannya. Kamu benar-benar memotong senjata leluhur raja ini, teknik bertarung apa yang kamu gunakan? Mata Pangeran ke-9 membelalak kaget. Lu Chen memenggal kepala Angdu dan putrinya, kekuatan pedangnya sekilas terlihat jelas, dan itu pasti tidak akan mampu menggoyahkannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa tebasan Lu Chen terhadapnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang tidak dia duga. Apakah kamu ingin tahu? Oke, izinkan aku memberitahumu sekarang, sebenarnya, aku menggunakan jurus tingkat tinggi. Lu Chen terbaring di tanah tidak bisa bergerak, vitalitasnya cepat terkuras, dan dia tidak banyak bernapas, tetapi dia batuk darah sambil berbicara sebentar-sebentar, tetapi Pangeran ke-9 tidak tahan. Bajingan kecil, jika kamu ingin menunda waktu, aku tidak bisa dibodohi olehmu. Pangeran ke-9 memperhatikan niatnya, jadi jika dia berani untuk terus mendengarkan, dia bergegas turun, sudah membuang banyak waktu, jika dia tidak pergi, dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa mengalahkan Lingua sejak awal, dan sekarang dia masih melukai orang dengan kapaknya. Jika Lingua mengejarnya, dia akan mati. Adapun Lu Chen, dia akan mati, dan dia tidak bisa pergi untuk membuat pisaunya, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat Pangeran ke-9 berlari menuruni dua anak tangga, angin yang sangat dingin muncul di belakangnya, bertiup langsung ke arahnya. Kulit Pangeran ke-9 berubah drastis, dan dia diam-diam berteriak bahwa dia tidak baik. Dia mengaktifkan energi aslinya, meningkatkan kecepatannya, dan ingin melarikan diri dari hawa dingin yang ekstrim. Dengan minuman ringan, cambuk panjang yang lembut dengan hawa dingin yang menusuk menghantam punggung Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 terluka oleh cambuk panjang di organ dalamnya, dan dia menyemburkan seteguk darah emas di tempat. Organ dalam yang rusak juga tercampur dalam darah, yang menyebabkan luka parah. Sebelum Pangeran ke-9 sempat bereaksi, cambuk panjang itu tiba-tiba menggulung, langsung menggulung tubuh Pangeran ke-9. Udara yang sangat dingin langsung masuk ke tubuh Pangeran ke-9, wajahnya membiru karena kedinginan, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia kehilangan kekuatan bertarungnya dalam sekejap. Lingua, paman bukan lawanmu, jadi tidak bisakah kamu melepaskan paman karena hubungan darah yang sama? Pangeran ke-9 akhirnya ketakutan dan sangat tidak ingin mati, jadi dia memohon ampun. Lingua mengerutkan kening, dan hampir ragu apakah akan membiarkan Paman Jiu Wang hidup, tetapi ketika matanya tertuju pada Lu Chen yang dimutilasi, awan kemarahan menyerbu pikirannya. Pada saat itu, yang ada dalam pikirannya hanyalah kemarahan, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Mati, Lingua berhenti minum dengan suara, dan esensi sejati ada di mana-mana, dan dengan cambuk, tubuh Pangeran ke-9 dicekik di tempat, dan kepulan darah bertebaran di udara. Lingua, kamu kejam sekali. Jiwa Pangeran ke-9 bergegas keluar dari tubuh yang hancur, terbang, dan melarikan diri ke langit. Meletus, Lingua menjentikkan cambuk panjangnya dan melemparkannya ke udara, langsung mencambuk jiwa Pangeran ke-9. Tidak, jiwa Pangeran ke-9 menjerit putus asa. Bentak, cambuk panjang itu ditembak jatuh, dan roh primordialnya hancur. Pangeran ke-9 sudah mati. Ayah, terdengar jeritan yang menusuk hati dari jauh di langit. Begitulah jiwa penuh perasaan yang meraung dalam kesedihan dan kemarahan saat melihat Pangeran ke-9 jatuh. Lu Chen, Lingua, Lingyan, tunggu saja. Aku akan kembali untuk membalaskan dendammu, dan memotong mayatmu menjadi beberapa bagian.
Roh primordial Lingrao melontarkan kata-kata kebencian dan melarikan diri. Potong rumput tanpa menghilangkan akarnya, dan angin musim semi bertiup dan beregenerasi. Lu Chen batuk darah dan berkata begitu. Lu Chen juga sangat tidak berdaya. Saat itu, dia lemah dan Lingyan setengah mati, jadi dia benar-benar tidak berdaya untuk menangkap roh primordial Lingrao. Ketika roh primordial Lingrao lolos ke langit, tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang menyuruh Linggu dilarang terbang? Larangan terbang adalah untuk tubuh fisik, bukan untuk roh primordial. Lu Chen, Linghua bergegas mendekat dan mengangkat tubuh Lu Chen yang setengah rusak. Wajah dingin itu langsung berubah menjadi wajah cemas dan sedih, matanya memerah, dan air mata jernih mengalir, menetes ke tubuh Lu Chen satu demi satu. Aku belum mati, kenapa kamu menangis? Lu Chen bertanya dengan marah. Tapi kamu sekarat. Linghua menangis. Maukah kamu menyelamatkanku? Kata Lu Chen. Bagaimana cara menyimpannya? Linghua terkejut. Jika aku tidak meledak dengan satu tangan, aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Lu Chen hampir menghembuskan nafas terakhirnya, jadi dia berkata dengan marah. Oh, ya, Raja ini melupakannya. Linghua tiba-tiba menyadari, dan buru-buru membuka cincin luar angkasa, mengeluarkan botol cairan esensi roh, dan hendak menuangkannya ke dalam mulut Lu Chen. Jangan dituang terlalu banyak, nanti mubazir. Levelku belum tinggi, beri beberapa tetes saja. Lu Chen berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, kamu boleh meminumnya. Kamu terluka parah bahkan lenganmu meledak, beberapa tetes tidak akan membantu. Linghua sangat murah hati, dia memasukkan mulut botol ke dalam mulut Lu Chen, dan menyesap Lu Chen. Saya tidak tahu berapa tetes seteguk cairan esensi spiritual itu, setelah memasuki perutnya, berubah menjadi vitalitas yang sangat agung, yang menyebar ke dalam tubuh Lu Chen, tidak hanya mengisi kembali vitalitas yang telah hilang Lu Chen, tetapi juga menyembuhkan semuanya, luka di tubuh Lu Chen. Dada kiri yang pecah sembuh dengan cepat. Lengan yang patah itu perlahan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saya yakin tidak butuh waktu lama sebelum sepasang tangan baru akan lahir. Sebaliknya, wajah berdarah itu sembuh sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu apakah itu karena lambatnya pemulihan wajah. Hei, bagus sekali, kamu akhirnya menjadi monster jelek. Lingyan mendekat, menatap wajah Lu Chen yang berdarah dan ganas, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Mulai sekarang, aku tidak lagi takut ratu akan jatuh cinta padamu, tapi aku tidak akan jatuh cinta dengan gadisku. Sepupu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Linghua memelototi Lingyan. Lingyan tidak berani melakukan kesalahan apapun, jadi dia harus tertawa canggung. Sayang sekali, cairan sari roh bisa menyembuhkan luka, tapi wajahku terluka parah, jika aku tidak bisa memulihkannya, bukankah mulai sekarang aku akan cacat? Lu Chen sangat khawatir, jika kamu merusak wajahmu, kamu akan cacat. Kamu hanya perlu memiliki kekuatan tempur. Kamu ingin menjadi cantik. Lingyan tidak tahan lagi, dan bunuh diri lagi. Suasana hati Lu Chen sudah buruk, tetapi ketika Lingyan mendatanginya seperti ini, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Dia segera memutuskan untuk memberikan pukulan berat pada Lingyan, sehingga Lingyan tidak dapat dihidupkan kembali selamanya. Ratu, siapa yang tercantik, Lingyan atau aku? Lu Chen tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Anda, Linghua berseru. Oh, tidak, bagaimana mungkin dia? Lingyan menolak menerimanya, dan langsung memprotes, wajahnya berlumuran darah, jelek seperti hantu, bagaimana dia bisa lebih cantik dariku? Jangan khawatir, cairan esensi roh pasti akan membantunya pulih. Kata Linghua, dibandingkan denganku, dia seperti Ying Huo dan Hao Yue. Saya menghancurkannya di sekitar 100 jalan. Lingyan, sedang terburu-buru. Kecantikanmu tidak disebut tampan. Lu Chen tersenyum. Siapa namamu jika kamu tidak cantik, nak? Lingyan bertanya. Ratu, beritahu aku. Lu Chen langsung menendang bola ke arahnya. Linghua, hanya penilaian Linghua yang dapat memberikan pukulan telak bagi Lingyan. Sepupu, kamu memiliki fitur wajah yang indah dan penampilan yang tampan. Itu yang disebut kecantikan, yang termasuk dalam kategori wanita. Ratu tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen, jadi dia tidak ingin main-main dengan Lu Chen, tetapi melihat suasana hati Lu Chen sedang buruk, dia harus melakukannya, bekerja sama dengannya untuk menenangkan Lu Chen. Di sisi lain, Lu Chen memiliki alis seperti pedang dan semangat kepahlawanan. Penampilan di altar sudah menjadi anak laki-laki paling cantik di antara penonton,
kamu tidak bisa membandingkannya dengan Lu Chen. Menakut-nakuti, Lingyan terkejut saat itu juga, untuk sesaat, dia ingin mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tampan dan cantik, tetapi ratu tidak menganggapnya tinggi, tetapi dia memuji Lu Chen sehingga dia mengira Lu Chen lebih tampan darinya. Bagaimana dia bisa merasa begitu buruk? Dia selalu setia kepada ratu, dan dia tergila-gila. Tidak masalah jika dia tidak bisa mendapatkan bantuan ratu, tapi dia diperlakukan sebagai saudara perempuan oleh ratu. Dia benar-benar tidak tahan. Yang paling penting adalah ratu benar-benar berpikir bahwa Lu Chen adalah anak laki-laki yang tampan. Ini pasti cocok untuk Lu Chen. Jika ratu jatuh cinta pada Lu Chen, apa yang akan dia lakukan? Di seluruh dunia, satu-satunya yang bisa lebih cantik darinya adalah sang ratu sepupu. Di seluruh dunia, satu-satunya yang layak untuknya adalah sepupu ratu. Jika ratu pergi bersama Lu Chen, di mana dia bisa menemukan pasangan? Baginya, apa yang dikatakan ratu adalah kritik 10.000 poin. Lu Chen memiringkan kepalanya, menatap Lingyan, yang tidak punya tempat untuk menjadi gila dan tidak pernah bangkit kembali di depan Linghua. Dia merasakan ledakan kelegaan di dalam hatinya. Sialan, berani mengutuk dewa ini karena cacatnya. Dewa ini bisa membuatmu jatuh cinta setiap hari, setiap tahun, dan selamanya. Pangeran ke-9 jatuh, dan pendukungnya tidak memiliki pemimpin, dan mereka semua tidak berniat berperang, dan menyerah kepada pengawal kekaisaran satu demi satu. Situasi keseluruhan telah diselesaikan. Dalam sekejap, di bawah altar, ratusan juta orang dari ras roh bersukacita, satu demi satu meneriakkan nama Linghua. Ratu itu perkasa, hidup sang ratu, garpu sapi ratu, pemenang dan pecundang, yang kuat dihormati, bahkan dalam perlombaan semangat, sepupu, pergilah berurusan dengan kaki tangan Paman Jiwang, raja ini akan segera dikorbankan ke surga. Linghua memberi perintah, dan Lingyan pergi sebagai tanggapan. Lingyan sangat feminin, sedikit neurotik, dan sangat narsis, tetapi dia memiliki perbedaan yang jelas antara urusan publik dan pribadi, dan urusan pribadi tidak akan pernah menyusup ke urusan publik, jadi dia sangat dipercaya oleh Nuwa. Setelah Lingyan pergi, Linghua tidak segera pergi, dan masih berada di sisi Lu Chen, menunggu Lu Chen pulih. Ratu, situasi keseluruhan sudah beres, kamu bisa berkorban ke surga. Iya, ini sudah larut, ayo kita berkorban ke surga lebih awal, dan berdoa kepada para dewa untuk memberkati ras rohku lebih awal. Hari ini adalah pertama kalinya dalam 100.000 tahun mendaki ke puncak untuk menyembah surga. Kita tidak boleh ceroboh, kita harus melakukannya secepat mungkin. Melihat Linghua tidak berniat pergi, para tetua mendesaknya. Lu Chen adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh. Saat aku berkorban ke surga, aku berharap dia akan menemaniku dan membantu klan rohku untuk memberkati keberuntunganku. Setelah Linghua mengatakan ini, para tetua berhenti berbicara, dan mata mereka tertuju pada Lu Chen dengan ekspresi penuh penghargaan. Seseorang yang ditahbiskan pasti memiliki keberuntungan yang besar, jika tidak, bagaimana dia bisa bersinar di altar? Jika Lu Chen bersedia berkorban ke surga demi perlombaan roh bersama Ratu, itu tentu saja yang terbaik. Kamu bisa berkorban ke langit sendirian, kenapa kamu menyeretku? Lu Chen mengirimkan suara ke Linghua. Karena kamu memenuhi syarat untuk menemaniku berkorban ke surga. Linghua segera membalas dengan transmisi suara. Omong kosong, mempersembahkan korban ke surga sangat merepotkan, dan saya sangat kesal. Tidak terlalu merepotkan bagi ras spiritual kita untuk menyembah surga. Saya hanya berdoa ke surga dan menunggu jawaban dari surga. Anda tidak perlu bicara, cukup berdiri di sisi rajaku. Saya tidak mau pergi, tetapi raja ini menginginkannya. Linghua bersikeras, tapi Lu Chen tidak bisa menolak. Di bawah perawatan vitalitas yang kuat dari cairan esensi roh-roh, bagian tubuh Lu Chen yang meledak telah sembuh, dan sepasang lengan baru juga telah lahir. Hanya bagian wajahnya yang masih dalam perbaikan, belum pulih. Jika wajah tampanku tidak bisa pulih, aku tidak akan bisa berkorban ke surga bersamamu. Lu Chen menghela nafas dan berkata begitu. Sudahlah, kata Linghua, lihat wajahku sekarang, cantik kan? Lu Chen bertanya, sangat jelek. Linghua menatap Lu Chen dan menjawab dengan jujur. Cukup bagi raja untuk bahagia. Setelah mukanya diperbaiki, dan aku sudah diperbaiki menjadi melon yang bengkok, kamu tetap senang melihatku. Tidak peduli bagaimana kamu mengembalikannya, kamu adalah anak laki-laki tercantik di antara penonton. Acuh tak acuh. Tidak, itu benar,
meskipun kamu cacat, di hatiku, kamu adalah anak laki-laki yang paling cantik. Linghua berkata dengan tegas, kamu sangat pandai berbicara, dan kamu membuatku sangat bahagia. Lu Chen tersenyum. Kamu salah, raja ini tidak akan membujuk orang. Kata Linghua. Lalu, jika aku kehilangan seluruh wajahku dan menjadi monster jelek, maukah kamu menikah denganku? Lu Chen tiba-tiba berubah pikiran dan menimbulkan masalah bagi Linghua. Raja ini tidak bisa menikah denganmu. Nada suara Linghua terdengar keras. Oh, Lu Chen mengangguk, tahu itulah jawabannya. Tetapi raja ini bisa menikahimu. Linghua berkata dengan serius. Lu Chen tercengang. Dia hanya mencoba melihat apakah perkataan Linghua itu benar atau tidak. Dia tidak menyangka Linghua akan melakukan operasi semacam ini, dan dia juga mabuk. Penampilanmu hancur demi raja ini, dan wajar saja jika raja ini membalas budimu. Kata Linghua, janji dengan tubuhmu. Lu Chenda menggaruk kepalanya, tersipu beberapa saat, ini pertandingan besar, Linghua menganggapnya serius. Apakah kamu tidak bahagia? Linghua bertanya balik. Yah, Lu Chen tertegun, kebahagiaan ini baik-baik saja, tapi itu datang terlalu tiba-tiba, dia perlu mencernanya, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Aku senang, tentu saja aku senang, tapi bagaimana kalau aku tidak cacat? Kalau begitu kamu harus memperlakukan tunanganmu dengan baik, dan berhenti memikirkan raja ini. Wajah Linghua berubah begitu cepat, sulit bagi orang untuk membiasakannya. Setelah sebatang dupa, wajah Lu Chen sembuh, dan luka di tubuhnya sembuh total. Bagaimana? Lu Chen tidak mengeluarkan cermin, tapi hanya bertanya pada Linghua. Tidak berubah, masih sama, dengan alis pedang di surai, dan semangat heroik. Linghua menatap Lu Chen dan hanya mengangguk, tetapi ada sinar kegembiraan di matanya yang indah, dan diam-diam dia menghela nafas lega. Maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berjanji satu sama lain dengan tubuh kita. Lu Chen terkekeh, dan menghela napas panjang. Cairan esensi roh spiritual memang merupakan air super ilahi. Selama manusia tidak mati, semuanya bisa dikembalikan ke keadaan semula. Tidak biasa, wajah cantik Linghua menjadi dingin dan bersalju lagi, lalu dia berbalik dan naik ke lantai atas, naiklah, dan sembahlah surga bersamaku. Lu Chen melompat dan dengan cepat terbang ke lantai atas dengan Linghua satu di belakang yang lain. Namun, 10 sosok lagi muncul, mengikuti Lu Chen, terus melompat. 10 sosok itu persisnya 10 dayang. Baru setelah Linghua dan Lu Chen mencapai puncak, 10 pelayan istana berhenti di lantai 98 untuk melindungi Linghua dan berhenti naik. Kalian 10, semuanya maju. Linghua tiba-tiba berbicara dan berkata demikian. Budak berstatus rendah dan tidak memenuhi syarat untuk menemani ratu berkorban ke surga. Kata 10 dayang Kiki, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar, dan kamu cukup memenuhi syarat untuk menemaniku berkorban ke surga. Ayo, kalian semua, kata Linghua, mematuhi. 10 dayang menjawab, dan semuanya melompat, berdiri di belakang ratu satu demi satu. 10 pelayan yang secantik bunga dan batu giok, seperti dedaunan hijau, membuat Linghua seperti bunga yang mekar, glamor. Pengorbanan ke surga telah resmi dimulai. Seorang tetua berteriak, penonton terdiam sesaat, dan mata ratusan juta orang tertuju pada Linghua. Linghua berbelok ke timur, berlutut perlahan, dan berdoa, memohon kepada surga untuk melindungi ras roh. 10 dayang juga berlutut dan berdoa dengan mata tertutup. Pada saat ini, Lu Chen dalam masalah, semua orang di sekitarnya berlutut, apakah dia berlutut? Dia mencibir saat berlutut dan berdoa. Doa itu bermanfaat, lalu untuk apa berlatih? Ketika Anda bertemu musuh, berlutut dan berdoa, dan langit akan mengirimkan guntur, membuat musuh menjadi koma. Bagaimanapun, dia tidak pernah percaya akan hal ini, dia juga tidak ingin berlutut. Hanya saja, di antara 12 orang di puncak langit, hanya dialah yang tidak berlutut. Bukankah itu terlalu jelek? Di bawah altar, ada ratusan juta pasang mata yang menatapnya, mereka bisa menatapnya sampai mati. Lu Chen diam-diam menoleh dan melihat ke bawah, tetapi menemukan bahwa bukan itu yang dia pikirkan, tetapi sepasang mata tidak muncul. Sebab, ratusan juta orang di bawah semuanya berlutut, seperti 10 pelayan, mereka memejamkan mata dan berdoa, dan tidak ada yang membuka mata untuk melihat. Lu Chen senang, jadi dia tidak ingin mempersulit, jadi dia tidak perlu berlutut. Setelah itu, ada seseorang yang berdiri tepat di atas altar,
dan tidak ada yang melihatnya. Lu Chen tidak dapat memahami doa Lingua, dan dia tidak mau mendengarkan. Bagaimanapun, dia menganggur, jadi dia memasuki lautan memori untuk menemukan keterampilan tempur yang cocok. Setelah meninggalkan lembah roh, 10 dayang akan menjadi 10 pelayan pribadinya, jadi saya harus mengultivasi diri saya sendiri 755. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, meskipun 10 dayang adalah yang mulia emas dengan kultivasi tinggi. Membawa mereka kembali ke wilayah desolasi timur adalah eksistensi yang menyapu segalanya. Tetapi Lu Chen masih merasa bahwa keterampilan seni bela diri wanita istana ke-10 tidak bagus, dan keterampilan tempur tingkat bumi terlalu lemah, jadi perlu untuk meningkatkannya. Untungnya, 10 dayang istana semuanya berasal dari Feng Zhu Martial Vein, atau Feng Ling fisik yang langka, dan mereka semua adalah talenta seni bela diri. Selama dia menemukan keterampilan bela diri yang cocok untuk tubuh roh angin, dia dapat mengajarkannya kepada 10 pelayan pada saat yang sama, tanpa harus menemukan keterampilan bela diri untuk masing-masing dari mereka, yang sangat merepotkan. Setelah sekitar sebatang dupa, Lu Chen akhirnya menemukan keterampilan bela diri yang cocok untuk tubuh roh angin di lautan ingatan yang luas. Situasi, keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surga, yang hilang setengahnya, sangatlah berharga. Ini adalah ilmu pedang yang aneh, pedang panjang mengendalikan angin, dan pedang angin dapat digunakan untuk membunuh musuh. Hanya tubuh roh angin yang bisa mengendalikannya. Ini hanyalah keterampilan tempur yang dibuat khusus untuk 10 dayang. Ketika Lu Chen bahagia, tiba-tiba, langit berubah drastis, dan awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul di atas altar. Ledakan, sebuah petir meledak, mengguncang bumi seperti sengatan saat bangun tidur. Di atas langit terdengar suara Sansekerta Tianxuan yang khusyuk dan khusyuk membuat orang merasa tenang dan masalah hilang. Awan keberuntungan melonjak, dan cahaya putih suci turun, menerangi lantai atas altar, menutupi Lu Chen dan lainnya. Bermandikan cahaya suci, Lu Chen menemukan ada kotoran yang keluar dari tubuhnya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa cahaya suci sedang membasuh tubuhnya, membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Terlebih lagi, cahaya suci ini juga menghapus keinginannya dan membuatnya semakin bertekad. Untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa penghalang alam telah sedikit mengendur. Kekuatan umur panjang yang samar-samar muncul, terbentuk di tubuhnya. Setelah pembangunannya berhasil, kekuatan umur panjang akan ditampilkan sepenuhnya, dan dia akan mampu melewati celah itu dan menerobos. Sayangnya aura di sini terlalu kuat, tidak ada aura yang cocok untuk dia kembangkan, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan umur panjang untuk mempercepat pembangunan. Jika Anda ingin menerobos alam abadi, Anda mungkin tidak dapat mencapainya di Linggu. Pada saat ini, cahaya suci secara bertahap menyebar, menyinari seluruh altar, menutupi semua orang di altar. Cahaya suci terus menyebar, dengan altar sebagai pusatnya, menerangi ribuan mil di sekitarnya, dan ratusan juta orang spiritual bermandikan cahaya suci. Sudah 100.000 tahun, dan hari ini akhirnya tiba. Saya tidak menyangka bahwa ketika umur saya pendek, saya masih bisa melihat cahaya suci, dan saya akan mati dengan damai di mata saya. Mungkin hanya ketika kamu naik ke puncak untuk memuja surga, cahaya suci akan bersinar. Ras rohku telah menunggu selama 100.000 tahun. Cahaya suci bersinar, Tuhan memberkati ras roh. Ini adalah tanda kebangkitan ras rohku. Benar saja, orang yang ditakdirkan untuk mendukung kebangkitan ras roh. Para tetua itu berlutut di tanah, semuanya begitu gembira hingga mereka menangis. Lampu suci, Lingua perlahan mengangkat kepalanya, memandangi awan keberuntungan di atas, senyuman cerah muncul di wajah cantiknya, seperti anggrek yang mekar di lembah kosong, sungguh indah. Bermandikan cahaya suci lagi, wajah ukiran Lingua yang seperti batu giok bersinar terang, cantik dan cantik, seolah dia yang tercantik di dunia. Sejak raja ini naik tahta, ini adalah ke-10 kalinya mempersembahkan korban kepada surga, dan akhirnya saya menunggu jawaban dari surga. Baru setelah cahaya suci menghilang dan awan keberuntungan menghilang, Lingua berdiri dan menerima sorak-sorai dari ratusan juta makhluk roh. Hidup sang ratu, di atas dan di bawah altar, ada kegembiraan, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pengorbanan ke surga telah selesai, dan batasan pada altar secara bertahap menghilang. Upacara persembahan kurban ke surga pun telah usai.
Lingyan memimpin para pengawal kekaisaran untuk memobilisasi dan memusnahkan Antek Pangeran ke-9 yang tersisa dan menangani mereka secara terpadu. Pemenggalan kepala, pengasingan, memberantas semua momok dalam satu gerakan, dan mengkonsolidasikan posisi Ratu Lingua. Lingua mengatur perjamuan besar di istana, menjamu anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi, menteri urusan sipil dan militer, dan beberapa keluarga terkenal untuk merayakan kembalinya cahaya suci. Lu Chen juga diundang, tapi Lu Chen tidak mau pergi. Tempat yang paling ingin dikunjungi Lu Chen adalah pintu keluar Linggu. Urusan Linggu sudah selesai, dan dia juga membantu Lingua membasmi musuh. Apa yang masih dia lakukan di sini? Dia benar-benar ingin pergi tanpa pamit, dan diam-diam membawa 10 pelayan kehormatan pergi, dan tidak punya waktu untuk pergi ke jamuan makan. Namun, dia tetap datang ke jamuan makan tersebut. Sebab, ke-10 pelayan itu memohon secara bergantian, dan dia tidak tahan lagi. Di jamuan makan, dia duduk di sebelah Lingua, dan terpesona oleh semua orang. Setelah minum selama 3 putaran, Lingua tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada Lu Chen, kamu memiliki reputasi tinggi di klan roh dan sangat populer. Tidakkah kamu berpikir untuk tinggal? Lu Chen menyesap anggur roh, dan transmisi suara menjawab, saya akan keluar untuk membantu Anda menemukan altar langit dan bumi. Jika saya tinggal di sini, saya tidak akan dapat memenuhi janji saya. Jika kamu bersedia tinggal, raja ini tidak membutuhkanmu untuk menepati janjimu. Raja ini akan mengirim orang lain untuk menemukan peti mati langit dan bumi. Aku masih punya 2 tunangan yang masih di luar. Bagaimana kalau aku tidak keluar? Biarkan mereka masuk. Aku punya banyak saudara laki-laki. Biarkan mereka masuk juga. Jika kamu mempunyai permintaan apapun, raja ini dapat memuaskanmu. Lingua membuat syarat. Ratu, kamu ingin aku tinggal, ini untuk Eldar, aku bisa mengerti. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian mengirimkan transmisi suara. Kapan kamu ingin aku tinggal, hanya untuk dirimu sendiri, beritahu aku lagi. Mendengar ini, Lingua tersipu dan terdiam. Ratu, kapan kamu akan memimpin klan roh keluar dari lembah roh dan kembali tinggal di alam rahasia Xingluo? Melihat suasananya agak canggung, Lu Chen menoleh ke ruang obrolan, menghentikan transmisi suara, dan bertanya langsung. Tidak secepat itu, aku akan menunggu umat manusiamu meninggalkan alam rahasia Xingluo terlebih dahulu, lalu melepaskan aura Linggu keluar. Lingua berkata, saya akan memimpin orang-orang saya keluar ketika aura alam rahasia Xingluo menjadi lebih kuat, jika tidak, aura alam rahasia Xingluo akan terlalu rendah, yang akan sangat buruk bagi kita. Apa kerugian spesifiknya? Lu Chen bertanya. Ras roh kami telah hidup di lembah roh selama 100.000 tahun, dan kami terbiasa dengan energi spiritual yang tinggi. Tanpa dukungan energi spiritual yang tinggi, kultivasi kami akan turun. Kata Lingua, akankah dunia ini runtuh? Lu Chen terkejut. Wilayahnya tidak akan jatuh, tetapi kekuatan tempurnya akan jatuh. Artinya, ada alam di langit, tetapi tidak ada kekuatan tempur yang sesuai. Pada saat itu, alam dan kekuatan tempur tidak akan cocok. Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Bukan. Saya sedang bertanding. Faktanya, saya adalah orang yang wilayah dan kekuatan tempurnya tidak cocok. Itu tidak sama. Kamu memiliki kekuatan tempur tinggi dan alam rendah, tapi begitu ras roh kita meninggalkan lembah roh, itu akan menjadi alam tinggi dan kekuatan tempur rendah. Lu Chen bertanya dengan sedikit gugup. Raja ini belum pernah keluar dari dunia luar, dan saya tidak tahu seberapa jauh kejatuhannya, tapi saya tahu seberapa besar kejatuhannya berbeda-beda dari orang ke orang. Lingua melihat wajah Lu Chen yang mengerutkan kening, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, aneh, mengapa kamu begitu peduli dengan kekuatan tempur pelayan ke-10?